diperintahkan apa? Apa diperintahkan Al-Quran? Jika kamu ragu-ragu tentang apa yang diwahyukan kepada kamu, maka tanyakanlah orang yang membaca kitab sebelum kamu. Jangan kesetanan, saudara. Kesetanan, nonyo Quran. Jangan kesetanan seperti itu. Saya mau ngetes baca Quran ente. Saya coba dengar baca Quran ente. Oh, makanya aku bilang kan mereka ini lomba baca Quran. Mereka ini lomba baca Quran. Jangan dulu ke tafsir. Aturan di dalam Islam. Dulu juga saya begitu. Saya sudah ceritakan berkali-kali. Baca Quran dulu. Ketika saya pertama kali belajar Al-Quran, saya ketemu dengan guru, dengan ustaz. Ya kan, disuruh baca. Harus belajar goribus ilah. Tapi saya baca. Enggak salah, enggak salah. Karena tidak seperti itu bacaannya. Bacaan yang benar. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad. Harus jadi mereka pelajari itu. Aturannya seperti itu. Yang dipelajari cara baca huruf hijaiyah, bukan cara memahami isi Al-Quran. Memahami isi Al-Quran itu cara baca dulu, mau gimana paham. Untuk apa orang kita orang Indonesia? Jadi salah. Kita Indonesia aja panjang pendeknya jadi kita orang Indonesia harus merujuk kepada bahasa yang bisa kita mengerti. Makasih Kak Veto, makasih. Siapa? Coba ayat begitu. Baca kusia ayat hiji Al-Anfal. Baca sok buka tafsir. Lomba baca aja, jangan baca apa bacaannya baca. Sudah aku bilang mereka ini kalau baca Quran lomba baca huruf Arab. Apakah mereka tahu artinya? Nehi. Bahkan assalamualaikum aja banyak muslim yang nggak tahu artinya. Coba tanya muslim, apa arti assalamualaikum? Permisi. Arti assalamualaikum aja nggak tahu. Banyak orang Islam nggak tahu arti assalamualaikum. Artinya katanya permisi. Makanya saya bilang, Raden Syiar Langit. Baca Quran dulu yang benar. Saya bilang, baca Quran dulu yang benar. Kamu mau belajar baca dulu yang benar. Kalau ujung-ujungnya baca terjemahan. Artinya setelah berhasil bukan lomba-lomba baca indah. Belajar tafsirnya. Sebelum belajar tafsir, ente harus belajar ilmu nahwu sorobnya. Sekarang kamu saya suruh tebak aja ya. Saya suruh kamu tebak ini surat apa? Enggak benar. Saya kasih kamu tebak ini surat apa ya? Gitu. biar enak nih. Benar. Dalam baca Al-Quran itu memanai Al-Quran, pertama baca Quran dulu yang benar. Enggak ada seperti itu karangan bebas itu enggak ada. Salah panjang pendek saja nanti enggak benar maknanya. Bukan bahasa Arab orang kita artinya. Seperti itu 13 tahun belajar Islam dari mana setan. Setan sia kesetanan. Itu bagi orang mana lu? Hah? Panggil je aing langsung. Ketemu di darat. Kesetanan ya. Itu dasar kafir harbi. Sia kafir. Bentar lagi mau jadi teroris nih. Mau jadi teroris. Oh, jadi mau anak setan. Sebentar. Saya suruh kamu menjawab. Saya suruh kamu menebak ini surat apa ya? Belajar baca Quran itu belajar dulu baca Quran. Ini saya akan bacakan, saya akan putarkan video. Baca muskilatnya. Yang paham lalu apa? Baik, nggak apa-apa, kita turuti. Tapi setelah beres lalu ente belajar tafsirnya. Saudara-saudara, kita turuti. Mana tafsirnya, ente harus belajar dulu nahwu sorobnya, ilmu nahwu sorob. Oh iya, nggak apa-apa. Itu seperti itu. Untuk hungkul sia kaprot ku aing. Sebentar ya. Sebentar aku ulah sok ngaguntu hungkul sia. Itu ngaguntu sia ngahina nabi kehed. Aing teu ngahina agama sia babeuh. Di mana menghinanya? Coba. Ini surat apa? Surat apa ini? Surat apa? Iya. Surat apa ini? Surat apa naon sebutkan Bapak Al-Qur'an teh loba. Surat sebentar nih. Ya baca. Nih. Dengar. Di Bandungan ente baca Quran. Dengar. Coba saya ngetes satu ayat saja silakan terserah gitunya sok baca ku ente ku sia. Baca Quran ku sia sing bener. Bacaan Qurannya gitunya. Iya. Sok baca atuh sing bener. Gitu. Ya. Baca Quran 13 tahun belajar Al-Quran. Coba itu surat apa? Belajar Al-Quran. Surat apa? 13 tahun belajar Al-Quran. Satu kali lagi ini surat apa? Dengar dulu. Dengar. Ini surat apa ini? Ditanya urusan baju desi teh nyaho.
Sia dititah maca Quran tiap tadi ku aing. Dengek Coba. nanya surat apa? Babal da surat Quran teh panjang loba. Aing lain hafid Quran. Itu siapa yang tatu kena ku aing dibaca gitu nya. Dia nyaho teh maca Quran bisa. Hah? Putusnya ngahina baginda Nabi. Kayak teh ya dengekeun tuh sia. Dia tuh sia baca lain. Coba, apa itu? Coba, apa itu? Bukan suruh nyetel handphone, suruh baca. Gitu. Baca tuh sia. Tiada sanggup dia saudara. Tiada sanggup dia mana? Raden Siar Langit, tiada sanggup. Dia sanggup sia macaku nyebutkan surat huruf. Tiada sanggup menjawabnya. Huruf kafir sia teu sanggup. Allah. Tiada sanggup. Itu sanggup ya. Lu Tiada teu sanggup. Lu enggak mampu. Mampu atau tidak? Mampu atau tidak? Enggak mampu enggak tidak ente? Jauh sangat Ente mampu. mampu. Sangat Sial lah mampu. nanya. Buat apa kita nggak lomba-lomba baca? Kita lomba memahami isinya. Memahami isi Al-Quran kemana? Mau bagaimana memahami isi Al-Quran baca aja nggak becus. Sekarang yang penting bagi kita apa? Isinya atau lomba baca hurufnya? Apa gitu? Isinya harus paham dulu baca Qurannya. Mau bagaimana Ya sudahlah, dimaknainya? intinya karena memang Bagaimana? mereka sudah terdoktrin 15 tahun teman. Mereka ini apa? Mereka didoktrin bahwa apa? Membaca Al-Quran dapat amal. Jadi seperti ini si Raden Siar Langit ini, dia bacanya kan bukan mau paham isinya, bukan. Bukan mau paham isinya. Dia membaca Al-Quran dengan tujuan biar dapat amal, bukan mau tahu isinya. Makanya tadi ketika saya katakan di dalam Al-Quran dilarang minum darah, kata dia, oh boleh, darah Muhammad boleh. Makanya saya bilang, dan kamu adalah orang-orang yang menambah-nambahi Al-Quran dengan mengatakan boleh meminum darah. 13 tahun baca Quran. Ya kan? Baca Quran 13 tahun belajar Islam, baca Quran gak becus. Tiada Ditanya sanggup kaji, dan dukung tiada pipa aja mampu gak tahu. dia. Kalau iya. Oke, baik. Tolol, Cukup Islam, ya. Islam KTP yang nggak belajar, yang nggak ngaji mungkin ketipu Baik, sama sekarang RT. saya turunkan Gitu, dulu ya. Siar Sekarang Langit, ya, nanti ambil iya, air minum memang dulu bapak ya. ngomong. Nanti ambil air minum, Jangan terus minum usah air agama putih orang dulu lain. ya, biar tenang, Jangan biar usah jinnya agama kembali orang dulu lain. ke gua. Agama ente sendiri. Oke, kita urusi bersihkan aja dulu agama ya. ente sendiri. Urusi kukiah. Hacing. Aduh, berat memangnya berat ya. Kamu sudah kubilang, ya. Kalau Islam membahas agama orang lain, ya, seperti Zakir Naik, ya kan, dan kawan-kawannya. Semangat 45. Di Manu di apa? Aduh, apa ini? Ada peringatan. Senjata. Masa kita ada peringatan senjata? Nggak ada ini. Tok-tok ini kadang-kadang salah. Dia? Oh iya tadi ya. Dia itu mungkin tadi ya. Jadi intinya teman-teman ya, bahwa ketika mereka ya men-challenge begitu ya, Zakir Naik ya, difasilitasi oleh Stadion Patriot di Bekasi. Iya, tapi jangan harap kalau kita bertanya agama mereka. Nggak bisa. Nanti kalau dibahas agamanya, mengamuk mereka, saudara, mengamuk. Iya, itu memang seperti itu keadaannya. Ketika ulama mereka Zakir Naik datang ke Indonesia membahas agama orang lain, disambut oleh wakil presiden, dikawal oleh polisi. Tapi ketika kita menanggapi atau memberikan counter, ya, mempertanyakan agama mereka, mereka akan marah. Mereka akan kesetanan dan kesurupan. Itu fakta. Gitu loh. Makanya kan saya pernah bilang, melangkah menjadi seorang apologet, menjawab dan membalikkan keadaan, ya, itu nggak gampang, nggak mudah teman-teman. Kalau kalian berapologet dari Indonesia, siap-siap rumah kalian buka pintu, kami dari Laskar. Itu yang terjadi. Makanya saya bilang, ya, berhati-hatilah kalau kalian masih berapologet, kalau kalian masih di Indonesia.
Jangan. Karena cuma orang Islam yang boleh membahas agama orang lain. Iya. Itu loh. Siapa contohnya? Nah, mau ku kasih contoh. Nanti kalian mau kasih contoh ini. Bukan karena banyak orang-orang yang belum tahu ini. Banyak juga muslim-muslim yang belum tahu. Nih, ku kasih contoh nih. Nih. Benarkah Bible dipalsukan? Apakah ini penistaan? Penistaan dari mana? Ini namanya dakwah, saudara. Dakwah ini ya harus dipajang ini di jalan, saudara. Satpol PP tidak boleh, saudara, menurunkan banner ini, saudara. Ini dakwah agama Islam, saudara. Agama Islam. Ya, benarkah Bible dipalsukan? Tapi kalau Bible-nya dicoret nih, dicoret krik gitu, diganti Quran. Benarkah Quran dipalsukan? Lomba mereka pakai baju daster di Monas, kejang. Lomba kejang di Monas. Tuh. Itu yang terjadi. Ya. Nah, kalau misalnya seperti ini, ya, nih, ku kasih gambarnya lagi. Banyak di antara kalian yang sudah mendengar, tapi banyak juga yang belum mendengar, ya. Nih, ku kasih contoh. Nih, apa yang terjadi? Anda tahu ini siapa? Zakir Naik. Apakah Zakir Naik bahas agama Islam? Apakah dia membahas Al-Quran saja? Dari mana jalan ceritanya, saudara? Gak ada. Zakir Naik kita tahu semua. Iya kan? Kalau dia datang kemana-mana, ceramah di mana-mana, yang dia lakukan apa? Dia akan mengutip Bible atau mengutip kitabnya orang lain untuk membenar-benarkan agama Islam dia. Iya. Kan banyak tuh yang kesetanan di bawah, tuh banyak kesetanan kan? Ketika Zakir Naik datang ke Indonesia, apa yang dikatakannya? Jesus is Muslim. Aca. Iya. Tahu nggak? Ulama Islam diundang ke negara kita, ya, yang membahas agama orang lain, kitab orang lain untuk membenarkan ajaran Islam. Dibilang Yesus menubuatkan Muhammad, Yesus itu tidak disalibkan, ya kan? Yesus itu seorang Muslim. Nih yang ngomong. Apakah oleh negara difasilitasi? Wapres yang nyambut, Wapres. Tahun 2017 nih, sekretariat negara nih. Loh, Wapres yang nyambut langsung tuh Wapres. Dikawal lagi oleh polisi. Jangan salah. Tapi kalau Kristen nanggapi, waduh, langsung cium tangan. Cium tangan langsung. Waktu nyenggol Islam dikit, cium tangan, saudara. Cium tangan. Itu fakta dan kenyataannya. Misalnya lagi, saya kasih lagi contoh. Bukan hanya 1, 2, 3. Banyak contohnya. Nih, ketika ada seorang Kristen membahas agama Islam, apa yang terjadi? Dikawal polisi. Tapi dikawal polisi kemana? Kemana dikawal polisi? Ke penjara. Tapi kalau ada ulamanya yang bahas agama orang lain, dikawal juga. Dakwah itu kenyataannya. Gitu loh. Coba. Apakah kamu tidak tahu ini? Ini kan kenyataannya. Makanya teman-teman, itulah pentingnya pengetahuan sebelum Anda ngomong. Sebelum ngomong tuh harus tahu dulu latar belakangnya itu gimana. Gitu loh. Itu fakta yang saya katakan tuh fakta. Silakan. Coba Muslim datang ke sini dan berkata untuk membantah saya tentang apa yang telah terjadi. Silakan. Neng Fah.